Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagitania Fahzani, NIM 243333021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia tentang analisis kemiskinan di Gunung Kidul. Bab 1, pendahuluan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul tidak hanya disebabkan oleh rendahnya penghasilan, tetapi juga terkait dengan keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, kajian kondisi aktual di Gunung Kidul. Kondisi aktual di Gunung Kidul menunjukkan wilayah memiliki karakteristik geografis yang dominan perbukitan kars, curah hujan cukup tinggi, dan potensi wisata yang beragam. Kondisi lingkungan umumnya masih baik, namun ada tantangan seperti rawan longsor, potensi kekeringan, dan pembangunan ekonomi yang lambat. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul masih termasuk tinggi di DIY, meskipun mengalami turun secara perlahan. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian dengan produktivitas yang rendah. Fasilitas pendidikan, kesehatan masih kurang merata, terutama di daerah pegunungan yang terpencil. Banyak anak muda yang merantau atau migrasi ke kota-kota besar karena minimnya lapangan pekerjaan di Gunung Kidul. Di daerah Gunung Kidul masih banyak anak-anak yang tidak mau melanjutkan pendidikan dan cukup pada lulusan SD, SMP, dan SMA. Dan kalau mau ke rumah sakit atau klinik-klinik juga masih jauh untuk jangkauan yang nenek-nenek yang tidak memiliki akses kendaraan bermotor. Dan banyak anak muda yang merantau ke kota-kota besar karena di daerahnya tidak ada lapangan pekerjaan, dan tujuan merantau untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan gaji yang sesuai, karena di daerah Gunung Kidul dominan bekerja pada sektor pertanian. Selanjutnya, pendekatan teori kemiskinan Gunung Kidul. Yang pertama, teori kemiskinan struktural. Kemiskinan dipandang sebagai akibat dari ketimpangan sistematik dalam struktur sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini menciptakan hambatan bagi kelompok masyarakat tertentu untuk mengakses peluang yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, teori kemiskinan kultural. Kemiskinan berlanjut karena adanya budaya kemiskinan yang berkembang dalam masyarakat, seperti sikap pasrah terhadap nasib, rendahnya aspirasi pendidikan, dan pola hidup yang subsisten. Yang ketiga, teori ketergantungan dan marginalisasi, menekankan bahwa di daerah Gunung Kidul bagian pelosok mengalami marginalisasi karena ketergantungan pada pusat-pusat ekonomi dan minim perhatian dari pemerintah pusat terhadap pembangunan yang tertinggal. Bab 2 yaitu pembahasan. Kemiskinan di Gunung Kidul merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan kelembagaan. Ketergantungan pada pertanian tradisional yang tidak efisien di lahan tandus membuat pendapatan masyarakat rendah. Infrastruktur yang belum memadai seperti banyak jalan yang rusak, kekurangan air, dan internet yang lambat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Kualitas sumber daya manusia juga rendah karena keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan.
Faktor geografis seperti musim kemarau dan tanah kapur memperparah kerentanan ekonomi. Selain itu, budaya merantau dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan memperlambat perubahan sosial. Program pemerintah sudah ada, tapi belum efektif karena lemahnya pelaksanaan dan kurangnya evaluasi. Padahal sektor pariwisata dan digitalisasi memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis potensi lokal agar lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu rekomendasi dan solusi kemiskinan di Gunung Kidul. Yang pertama, transformasi ekonomi masyarakat. Mendorong peralihan dari pertanian tradisional ke sektor yang lebih produktif, seperti agroindustri lokal. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan, akses modal, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk optimalisasi fungsi badan milik usaha desa, BUMDes. Yang kedua, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Mengembangkan desa wisata yang dikelola langsung oleh warga melalui pelatihan, promosi digital, dan kerjasama dengan pelaku industri kreatif. Hal ini dapat memastikan manfaat pariwisata dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM. Memperluas akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil, serta menyediakan pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan sesuai kebutuhan lokal dan digital. Menyediakan program beasiswa serta pelatihan vokasi harus diarahkan pada masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, perbaikan tata kelola dan validasi desa. Memastikan program bantuan tetap sasaran dengan pembaruan data penerima secara rutin, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan harus diperkuat. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi desa. Mendorong digitalisasi untuk memperluas peluang ekonomi seperti memasarkan produk lokal secara online, serta memasarkan digital masyarakat desa, penguatan infrastruktur teknologi seperti internet, perangkat, dan pelatihan harus menjadi agenda prioritas. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, masalah kemiskinan yang terjadi di Gunung Kidul merupakan persoalan yang rumit dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Akar masalahnya terletak pada lemahnya kegiatan ekonomi, terbatasnya pembangunan infrastruktur, rendahnya mutu sumber daya manusia, serta kondisi geografis yang cukup sulit, seperti tanah kering dan keterbatasan air. Kombinasi dari berbagai faktor ini memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diatasi tanpa langkah penanganan yang menyeluruh. Untuk mengatasi persoalan tersebut, ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan sektor ekonomi masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar yang merata, serta memanfaatkan potensi lokal seperti pariwisata dan digitalisasi desa. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang nyata dan luas. Terima kasih. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.